Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mulia, di tempat yang mulia, semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, seraya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya iman, dengan sebenar-benarnya takwa, hanya dengan iman dan takwa kepada Allah yang nantinya akan menghantarkan kita keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berselawat kepadanya, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Semoga kita di yaumil qiyamah nanti mendapat syafaatul qudmah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan Rabiul Awal ada hal-hal yang terpenting, peristiwa yang terpenting bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bersama bahwa bulan Rabiul Awal adalah hari lahirnya beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, dan disebut dengan tahun gajah, dan bersamaan dengan 21 April 1571 Masehi.
Kita sudah kenal semua lahir Nabi adalah pada bulan Rabiul Awal. Yang kedua adalah peristiwa yang terpenting bagi baginda Rasulullah SAW adalah hijrahnya beliau dari kota Mekah ke Madinah, yaitu ketika beliau usia 53 tahun mendapat perintah dari Allah untuk hijrah ke Madinah. Itu juga terjadi pada bulan Rabiul Awal. Yang ketiga adalah hari di mana wafatnya baginda Rasulullah SAW, yaitu hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beliau sudah meninggalkan kita. Oleh karena itu beliau telah meninggalkan ajaran-ajaran yang harus kita ikuti. Kita contoh, kita suri teladani, yaitu yang tercantum di dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul yang dari kaummu sendiri, yaitu azizun, senantiasa merasa berat kepada penderitaan orang lain, dan juga senantiasa mengharapkan, sangat menginginkan kepada orang-orang mukmin senantiasa berbuat baik. Dan beliau adalah mempunyai sifat rahim, yang mana sifat rahim adalah sifat Allah, tetapi ditempelkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini ada 3 sifat utama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di dalam ayat tersebut adalah bahwa beliau senantiasa merasa berat penderitaan yang dirasakan oleh umatnya, penderitaan yang dirasakan oleh orang lain. Dan itulah yang beliau rasakan, bahwa ketika beliau waktu akan sakaratil maut, di situ ada Abu Bakar, ada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ketika sakaratil maut beliau merasa berat sekali, begitu sakitnya ketika sakaratil maut. Dan kemudian Aisyah tidak tega melihat ayahanda begitu berat sekali mengalami sakaratil maut. Dan juga Abu Bakar dan bahkan malaikat Jibril pun keluar. Sampai-sampai di dalam riwayat bahwa ketika beliau menggigit siwak, sampai siwak itu digigit dengan hancur karena begitu beratnya ketika sakaratul maut. Bahkan beliau mengatakan bahwa sakaratul maut itu seperti sakitnya seperti kambing yang dikuliti dalam hidup. Kambing yang dikuliti dalam hidup-hidup seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan seperti 300 tebasan pedang yang sangat tajam. Begitulah sakitnya ketika sakaratul maut. Tetapi beliau mengatakan bahwa saya atau aku memohon kepada Allah agar umatku nanti, berapa miliar umatku sampai akhir hari kiamat, tidak merasakan sakaratul maut yang saya rasakan pada kesempatan ini, kata beliau. Hanya sayalah yang akan merasakan, tapi umatku jangan sampai merasakan sakaratul maut seperti yang saya rasakan. Sudah saya rasakan sendiri, dan jangan sampai umatku nanti merasakan sakaratul maut yang seberat ini, kata beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah bahwa beliau senantiasa merasa kasihan, merasa berat penderitaan yang dirasakan oleh umatnya. Oleh karena itu, kalau kita sekarang ada tetangga atau orang lain yang sedang merasakan kesulitan, kemudian kita merasa iba, perhatian kepada mereka, maka
itulah kita sudah mengamalkan sifat Rasulullah SAW, yaitu merasa penderitaan. Dan sifat Rasulullah adalah ibarat kita berkaca, bercermin. Ketika kita senyum, maka muka kita di dalam cermin itu pun senyum. Ketika kita sedih, cermin itu pun memperlihatkan kesedihan kita. Itulah sifat Rasulullah SAW. Ketika umatnya itu sedih, umatnya menderita, umatnya sakit dan terusnya, beliau ikut merasakan hal yang sama. Dan ketika umat itu bahagia, umatnya senantiasa menjalankan perintah-perintah beliau, maka beliau tersenyum dan ikut senang. Di dalam satu riwayat, ketika penduduk surga sudah masuk ke surga semua, dan penduduk neraka, ada orang yang masuk surga dengan merangkak dan belakang sekali, terbelakang dia masuk ke dalam surga itu. Maka karena apa? Dosanya diampuni oleh Allah. Rasulullah mengatakan bahwa beliau tertawa, beliau senyum, senang sekali kalau umatnya itu diampuni oleh Allah dan masuk ke dalam surga Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang bisa kita contoh adalah agar kita itu memiliki sifat kasih sayang kepada sesama, sifat sesama sama-sama merasakan kesedihan. Kalau ada tetangga kita yang kesulitan, kita merasakan hal yang sama. Kalau ada tetangga yang sedang bahagia, kita mengikuti atau merasakan hal yang sama. Itulah sifat utama yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Hendaknya bulan Rabiul Awal ini bisa kita mencontoh sifat-sifat beliau. Yang kedua adalah harisun alaikum, sangat-sangat ingin beliau itu umatnya atau orang-orang yang mengikuti beliau menjadi orang yang paling baik, orang yang senantiasa meningkatkan kebaikannya seiring dengan bertambahnya usia. Dengan keinginan yang sangat seperti itu, maka beliau mengharapkan agar umatnya bisa selamat dari neraka dan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, senantiasa berbuat baik. Seperti kalau ada seorang guru bekerja keras untuk mencerdaskan muridnya, ada seorang ustadz bekerja keras untuk mencerdaskan santrinya agar santrinya itu menjadi santri yang soleh dan solehah, itulah berarti sudah sebagian kecil kita sudah mengamalkan sifat-sifat Rasulullah, yaitu ingin orang-orang itu lebih baik, ingin anak-anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ada orang tua bekerja keras siang malam mencari nafkah untuk menyekolahkan anaknya agar anaknya menjadi orang yang soleh dan solihah, itu juga bagian daripada sifat-sifat Rasulullah, senantiasa mengharapkan anak-anaknya nanti menjadi orang-orang yang baik, anak-anaknya menjadi orang yang soleh. Seorang guru agar anaknya, muridnya menjadi orang yang soleh, walaupun seorang ustadz tidak mendapat gaji, kalaupun mendapat gaji tidak seberapa, tapi tetap bekerja keras agar murid-muridnya menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini adalah bagian daripada sifat utama yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah Raufur Rahim, sifat yang sebenarnya adalah sifat Allah. Maka ada seorang peneliti, asma Allah yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim, ada asma Allah di situ. Pertama adalah Allah, yang kedua adalah Rahman, yang ketiga adalah Rahim. Sifat Rahim yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 115. Kalau 115 maka tidak bisa dibagi 19. 19 adalah jumlah huruf yang ada di lafal Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian seperti lafaz Allah yang ada Bismillahirrahmanirrahim juga di dalam Al-Quran jumlahnya habis dibagi 19. Sifat Ar-Rahman
Juga di dalam Al-Quran jumlahnya habis dibagi 19. Tetapi sifat Ar-Rahim ternyata ada 115. Artinya tidak bisa dibagi 19. Artinya apa? Bahwa ternyata sifat Ar-Rahim yang ada di dalam surat At-Taubah 128 itu adalah ditujukan kepada Rasulullah SAW, bahwa beliau adalah mempunyai sifat Ar-Rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau senantiasa mempunyai rasa kasih sayang. Ada suatu ketika bahwa sahabat beliau meninggal dunia, Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah SAW segera memberikan makanan kepada istrinya dan juga kepada anak-anaknya. Dan bahkan anak yatim itu beliau suapin ketika masih kecil, disuapin. Kemudian tidak hanya di situ, anak-anak kecil yatim itu dibawa ke tukang cukur untuk dipotong rambutnya supaya rapi. Dan siapa yang menjadi saksi itu adalah ketika anak yatim itu sudah dewasa, dia menjadi saksi dan testimoni yang disampaikan bahwa demi Allah dan benar adanya bahwa Rasulullah SAW adalah menyayangi kami ketika waktu kami masih kecil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 3 sifat utama yang dimiliki oleh beliau, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah berat terhadap penderitaan yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian yang kedua adalah ingin orang-orang lain itu lebih baik, ingin putra-putrinya lebih baik, dan ingin jamaah ini lebih baik daripada sebelumnya. Dan kemudian beliau memiliki rasa kasih sayang kepada siapapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat menginspirasi kita, memotivasi kita. Dengan ayat itu kita renungkan dan kita hayati, dan dapat kita usaha untuk mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfirullaha wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Izinkan saya untuk menyimpulkan khutbah yang pertama. Inti dari khutbah yang pertama tadi, surat At-Taubah ayat 128, bahwa sifat Rasulullah harus kita usahakan untuk mencontoh beliau, yaitu senantiasa merasa simpatik, merasa perhatian, kepekaan hati kepada lingkungan kita, siapapun dia, tanpa memandang agama, ras dan seterusnya. Kita senantiasa memberikan perhatian kepada orang-orang yang dalam keadaan kesulitan. Yang kedua, kita senantiasa menginginkan siapapun dia
anak kita, keluarga kita, saudara kita, jamaah kita, agar senantiasa berbuat lebih baik lagi dari hari ke hari, bertambah kebaikan dan seterusnya, sampai akhirnya orang-orang tersebut jadi orang yang husnul khotimah. Yang terakhir, kita senantiasa menaruh kasih sayang kepada siapapun, kepada keluarga, tetangga dan seterusnya, sehingga bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa betul-betul orang yang memiliki kasih sayang kepada siapapun. Semoga Allah membimbing kita dapat melaksanakan apa yang dicontohkan oleh beliau Rasulullah SAW. Mari kita berdoa, semoga doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa di antara khutbah dan sholat. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyah hajat wa ya qadiyah hajat wa ya qadiyah hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi umurina fi taatillah wa fi taati rasulillah wa barik lana fi auladina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi amwalina. Allahumma hasil maqasidana, Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ihtim lana bil iman, Allahumma ihtim lana bil islam, Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahu akbar. Aqimis shalah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.